Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Puja puji tasyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, nikmat iman dan Islam, juga nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam terlimpah dan tercurah ke junjungan alam, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Al-Habib Ahmad bin Uthman bin Yahya beserta keluarga besar beliau, para ustadz, para kiai, para kesepuhan yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah kita kembali ngaji. Bulan lalu PPKM darurat, sekarang level 4, besok level 3, udah kayak level seblak. Ya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan ini penyakit ini, corona ini dihilangkan dari negara Indonesia ini. Biar bisa aktivitas lagi nih. Sian nih kalau kita lihat jerit semua. Yang dagang gulur tikar, ustadz gulung sorban ya. Nggak ada panggilan drama. Gulung sorban ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Belum syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai halaman 189. Halaman 189, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari atas. Halaman 189, 6 baris dari atas, kalimatnya wa fi sahihi muslimin. Udah ya? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fi sahihi muslimin an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah inna ibna Jud'ana kana fil jahiliyyati yasilur rahima wa yut'imu al-miskina fahal dzalika nafi'uhu? Qala la yanfa'uhu innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Gitu ya. Sebelum bahas ini saya kasih amalan sedikit. Ini kalau kemarin-kemarin yang meninggal banyak yang orang kita nggak kenal. Sekarang mah banyak yang kita kenal, bahkan saudara kita sendiri malah ya yang kena musibahnya ini. Nah, kalau misalkan kita punya saudara ataupun kita sendiri sakit gitu ya, sakit, dan sakitnya ini sekarang kan malaikat maut lagi galak banget ini. Senggol bacok, semua senggol nyabut aja udah nih malaikat maut. Senggol cabut, mending kalau cabutnya satu barengan, rombongan. Nah, ini kita nggak tahu nih ya kapan kita mati, mau itu urusan Allah. Yang kita minta husnul khatimah kan itu. Nah, salah satu jalan mencapai husnul khatimah adalah saya buka di kitab Fathul Mu'in dalam bab sholat al-janaiz, sholat jenazah.
Sini beliau mengutip sebuah hadis, man qara'a qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marratin. Dia baca qul hu itu 100 saat dia sakit, yang sakitnya itu menyebabkan dia meninggal dunia. Ya, yang dia sakitnya itu menyebabkan dia meninggal dunia. Dia baca nih qul hu berapa kali tadi? Lam yubtan fi qabrihi, maka dia akan diamankan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari fitnah kubur. Wa amina min daqtihil qabri, Allah jaga dia dari himpitan kubur. Jadi nanti di alam kubur itu dihimpit, kubur nyempit, Allah amankan dia. Wa jawaza sirata ala aqfil malaikah, kemudian dia nanti melewati sirat berjalan di atas telapak tangan para malaikat. Masya Allah, ini besar pahalanya. Satu, dia akan teraman dari fitnah kubur. Yang kedua, dia akan aman dari himpitan kubur. Dan nanti ketika kita melewati siratal mustaqim yang tipisnya itu rambut dibelah 7. Tajamnya itu seperti lebih tajam dari pedang. Tapi bagi orang yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali ketika sakitnya, dan sakitnya itu menyebabkan dia meninggal dunia, maka dia nanti melewati sirat, dia berjalan di atas telapak tangan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sampaikan ini ke keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang memang udah sakit-sakitan, udah berbanyak baca itu. Ini kan kita isolasi mandiri kalau yang kena ya. Kebayang nggak nanti kita isolasi mandiri di dalam kubur? Siapa yang mau nengokin? Sekarang berasa banget nih. Orang sakit nggak ada yang nengokin. Berasa kan? Ngerasa sendiri, ngerasa sepi, ngerasa nggak ada yang merhatiin, ngerasa nggak ada yang memperdulikan dia, gitu kan? Yang pernah isoman tuh. Bayangkan ketika kita dimasukkan ke liang lahat, ketika kita dimasukkan ke liang kubur, nggak ada yang nengok kita, nggak ada yang memperdulikan kita. Maka saat itu udah obatnya cuma satu nih. Saya baca di kitab Fathul Mu'in bab sholatul janazah. Kalau kita sakit, saudara kita sakit, kita ajarkan mereka baca qul huwallahu ahad berapa kali? 100 kali. Itu yang jadi teman kita nanti ketika kita di alam kubur. Yang kedua, dia mengutip juga, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini juga hafal ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Arba'una marratan fi maradihi. Dia baca ini kalimat 40 kali saat dia sakit. 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali saat dia sakit. Famata fihi. Ketika sakitnya itu ternyata nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. U'tiya ajra syahidin. Maka saat itu dia diberikan ganjaran oleh Allah seperti orang yang mati syahid. Ganjarannya seperti orang yang syahid. Wa in bari'a maghfuran lahu. Lah kalau dia sembuh ternyata ini enggak jadi mati deh. Yang kita mau kan itu. Jangan dulu lah. Ternyata dia sembuh. Maghfuran lahu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah enggak ada ruginya. Kalaupun matinya dianggap syahid, kalaupun sembuh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalkan, kasih saudara kita. Alhamdulillah. Afwan. Jadi wa fi sahihi Muslimin, di dalam kitab hadis sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, suatu hari beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, kepada suaminya. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, inna bna Jud'ana kana fil jahiliyyati yasilur rahima wa yut'imul miskina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah, dulu di masa jahiliyah itu hobinya yasilur rahim, senang menyambung tali silaturrahim. Wa yut'imul miskina, ini Ibnu Jud'an senang memberi makan orang miskin. Fahal dzalika nafi'uhu, apakah amal baiknya itu bermanfaat untuk Ibnu Jud'an wahai Rasulullah? Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfa'uhu, sayangnya
amal baik atau perbuatan baik Ibnu Jud'an itu tidak bermanfaat untuknya. Loh kenapa? Innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddini. Innahu lam yaqul yawman, karena semasa hidupnya dia belum sempat mengucapkan rabbighfirli khati'ati yawmaddini, wahai Tuhanku, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Di sini saya lacak hadisnya, saya baca syarahnya. Ulama mengatakan Ibnu Jud'an itu siapa? Gak mungkin Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah kalau beliau gak kenal. Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an nasibnya nanti dari kiamat gimana? Lalu Ibnu Jud'an itu siapa? Ternyata Ibnu Jud'an itu adalah aqriba'u Aisyah, adalah salah satu kerabat dari keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kan Sayyidah Aisyah anaknya siapa? Abu Bakar. Nah, Ibnu Jud'an ini adalah masih famili, masih keluarga, masih kerabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dari Bani Tamim bin Murrah. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik. Nggak hafal ya. Nasab Rasulullah. Jadi ternyata Ibnu Jud'an ini adalah masih keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya Sayyidah Aisyah nanya. Dan Ibnu Jud'an ini min ru'asai Quraisyin, salah satu tokoh Quraisy. Orang penting nih di bangsa Quraisy. Wasmuhu Abdullah, nama aslinya mah Abdullah. Orang manggilnya Ibnu Jud'an. Nama aslinya? Nama panggilannya Ibnu Jud'an. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Abu, Ibnu, Ummu, Bintu, dalam istilah lugha bahasa Arab, orang Arab itu disebut dengan kunyah. Apa namanya? Kunyah. Kaf, nun, ya, tak marbutoh. Kunyah. Nah, jadi kunyah itu adalah nama panggilan seseorang yang nama depannya itu dipanggil Abu, Ibnu, Ummu, Bintu. Abu, saya punya anak, namanya Rasyid. Maka kalau saya dikasih kunyah, namanya adalah Abu Rasyid. Punya anak namanya Muhammad, maka dinamain Abu Muhammad. Anak? Iya. Hah? Salma, Abu Salma. Nah gitu. Nah kalau anaknya, itu kan bapaknya. Nama saya kan anak saya Rasyik. Nama saya Zainal Abidin. Maka Rasyik ini dikasih kunyah Ibnu Abidin ini. Umar Ibnu Khattab punya anak namanya Abdullah. Maka disebut dengan Ibnu Umar. Nah gitu kan. Sering itu Ibnu Umar, Ibnu Umar, an Ibnu Umar, an Ibnu Umar. Aisyah itu adalah seorang istri Rasulullah, salah satu istri Rasulullah. Dikasih kunyah Ummul Mu'minin. Nah, gitu. Jadi yang ada abu-abunya itu Abu Bakar, Abu Gosok, Abu Janda. Nah, itu Abu Janda berarti dia anaknya siapa? Anak janda berarti. Nah, kalau anaknya namanya Abu, jadi abu-abu. Gak jelas. Dan Abu Janda, abu-abu. Ya, kayak gitu. Itu namanya apa namanya? Kunyah. Nah, ini Ibnu Jud'an, ternyata tadi hadisnya sudah kita sampaikan, dia mempunyai banyak kebaikan. Salah satunya apa? Ya silur rahim. Ini Ibnu Jud'an ini senang nyambung satu rahim. Senang. Kerabatnya itu nggak pernah diputus hubungannya. Mesti disambung. Yang pertama. Yang kedua, Ibnu Jud'an itu yut'imul miskin, senang ngasih makan sama orang miskin. Nah, ini saya baca, masya Allah nih keutamaan yang ngasih. Ada nggak di sini ya? Wa kana ittakhadha lidhifan jibnatan yurqa ilayha bisullamin. Ibnu Jud'an itu di Mekah itu untuk menyediakan makanan untuk tamu-tamu yang berhaji. Ya, jadi zaman jahiliyah juga udah ada haji, cuman caranya berbeda. Mereka tawafnya itu telanjang.
Orang Arab pun cakep-cakep ya, lah ribet ini. Cakep-cakep, ganteng-ganteng, ribet kalau bari telanjang. Waktunya dibagi dua, waktu perempuan ada buat waktu laki-laki. Dan mereka tuh bersiul ketika siul-siul ketika tawaf. Itu mereka bedanya. Banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah ini Ibnu Judan ini dia membuat makanan yang dihidangkan untuk menjamu para tamu. Dia punya tempat wadah mangkok besar ya. Bejana yang sangat besar, isinya makanan. Saking besarnya itu tempat makanan, kalau mau ngeliat isinya apa naik pakai tangga. Bayangin segede apa itu? Jadi tempat makanan apa teman-teman? Mangkok lah ya. Mangkok wadah makanan gede. Gentong masih. Hah? Jadi bayangin nih. Saking gedenya kalau kita mau tahu isinya apa, naik dulu pakai tangga. Di sini ada yang sedekah makanan segitu banyaknya. Orang kita makan kuaci aja dikantongin. Makan kuaci dikantongin takut buat diminta. Kan kita mintanya susah. Dikantongin. Kita mau minta gimana coba? Belum pernah lihat kan? Wah parah. Orang udah paling pelit banget kalau udah makan kuaci dikantongin. Ada kitab namanya Al-Bukhala, Pak. Kitab Bukhala. Kitabnya orang-orang bakhil. Itu memang kitab isinya orang bakhil semua. Jadi ada seorang bapak itu saking iritnya, makan orang Arab kan biasa makan roti sama keju. Itu kejunya cuma ditempel doang. Jadi ini keju, ini roti digini doang. Udah. Cuma tempelin doang. Jangan boros-boros. Begini doang. Kata, Masya Allah. Baunya doang, begini doang. Nah begitu ini si bapak ini meninggal dunia, pengganti anaknya kan gitu. Nih, ini si istri nih, alhamdulillah, mudah-mudahan anak saya mah nggak kayak bapaknya, ternyata lebih sableng. Apa katanya anaknya? Demi Allah, bapak kita ini katanya, masih boros. Wah, bapak kita ini masih boros. Terus harus gimana kita? Jadi keju digantung dari jauh, rotinya digini doang, diisyaratin. Nah, kudunya begini nih. Itu nabi, itu ada tuh dalam kitab Al-Bukhala saya baca ini gimana keju digantung, roti dari jauh digini doang. Udah. Ini mah baunya nggak ada pisan itu. Kalau yang tadi kan masih ada ya, masih tempel-tempel, ini nggak ada ya Allah. Dan memang orang Arab ini yang udah pergi haji, lihat kontainer masuk Arafah Muzdalifah Mina, itu isinya makanan. Kontaineran, begitu dibuka di aur-aur makanan, minuman di aur-aur semua, gratis, kontainer. Kita sedekah satu besek aja orang mana udah. Subhanallah. Kecuali di Wahdi ya, setiap hari Jumat. Di Wahdi Pondok Gede, kita setiap hari Jumat itu makan berjamaah. Kenapa milihnya hari Jumat? Karena gampang ngumpulin orang. Kalau di hari biasa susah kita ngundangnya. Ya kan? Karena kan nggak semuanya sholat Zuhur berjamaah. Kan gitu. Kenapa dipilih hari Jumat? Oh, supaya orang ngumpul semua di satu tempat, ngarahinnya enak, habis sholat makan. Nah ini kalau bisa jangan cuma di Bojong doang, ya semampu kita. Itu Jumat Barokah, betul itu. Kalau Jumat Barokah ya itu betul. Yang pernah saya sampaikan, Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah karena senang memberi makan. Lanjut. Jadi Ibnu Jud'an terkenal orang yang sangat dermawan ya. Hobi memberi makan, kemudian hobi nyambung silaturahim dan kebaikan yang lainnya. Akan tetapi layan fa'uhu fil akhirah, sayangnya itu semua amalnya itu nggak bermanfaat di hari kiamat nanti. Loh, kenapa? Likaunihi kafiron, sebab dia mati dalam keadaan kafir. Makanya di situ Rasulullah tegaskan, layan fa'uhu wahai Aisyah, amalan Ibnu Jud'an itu gak bermanfaat. Kenapa? Lam yakul rabbighfirli khati'ati yaumaddin tadi. Nah, maksudnya apa? Ibnu Jud'an belum sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Jadi belum sempat mengucapkan itu, padahal kebaikannya itu mengalahi orang muslim sekalipun. Ya? Nah, kayak gitu. Nah ini, di sini. Jadi gimana nasib orang kafir yang baik? Kipas angin.
Nah, pas bongkar. Bagaimana nasib orang kafir yang mati dalam keadaan belum memeluk Islam, tapi baik, soleh, gitu. Ini bagaimana nasibnya? Yang kita tahu makan orang kafir sehebat apapun amal kebaikannya, kalau udah mati nggak bermanfaat sama sekali, kan itu yang kita tahu. Kurang baca bismillahnya kali mungkin. Nah, lalu bagaimana, kita balik lagi, ulangi lagi, bagaimana nasib orang kafir yang baik orangnya, banyak amal solehnya lah ketika di dunia, tapi sayang kafir. Di sini ulama ada dua perbedaan. Ada ikhtilafun ulama, ada perbedaan pendapat antar ulama bagaimana dengan nasib orang kafir yang baik. Yang pertama, qala al-Qadhi Iyad rahimallahu taala. Yang pertama berkata siapa? Imam Qadhi Iyad. Beliau mengatakan waqad in aqadal ijma'a, telah kokoh, telah paten sepakat para ulama ala annal kufara, sesungguhnya orang-orang kafir la tanfa'uhum, tidak akan bermanfaat untuk mereka apa a'maluhum amal-amal mereka, wala yusabuna 'alaiha, mereka amal baik mereka ketika di dunia orang-orang kafir itu la yusabuna 'alaiha, mereka enggak diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, binaimin, dengan kenikmatan, wala takhfifi 'adzabin, juga tidak akan diringankan dosa-dosa mereka. Ini menurut Qadhi Iyad. Menurut siapa? Imam Qadhi Iyad berpendapat orang kafir nanti amal solehnya ketika di dunia walaupun banyak, walaupun lebih soleh dari orang Islam sendiri, gitu. Tapi la tanfa'uhum a'maluhum, amalnya itu sama, nggak ada manfaatnya sama sekali. Wala takhfifi 'adzabin, bahkan azabnya juga nggak dikurangin. Lakin, akan tetapi, nah sini ya. Lakinna ba'dahum asyaddu 'adzaban min ba'din bihasbi jaraimihim. Hanya saja siksaan yang diterima orang kafir itu berbeda-beda. Kelas siksaan orang kafir itu berbeda-beda. Tergantung seberapa banyaknya perbuatan buruk yang mereka perbuat. Orang kafir nih, A dengan B. Si A ini dia kafir, tapi normal sama tetangga baik. Ngasih makan, pokoknya baiklah. Nah ini siksaannya ringan nanti dari kiamat. Dibandingkan siapa? Dibandingkan orang kafir yang buruk. Yang buruk. Nah, itu. Jadi yang membedakan itu aja. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, yang mereka dapatkan cuma satu. Kalau mereka ketika di dunia ini dulu benar, ringan tuh sisanya tuh. Tapi kalau mereka, ya udah kafir ya, bangor ya, ya. Nah itu lebih dahsyat lagi siksaannya. Itu. Paham ini? Ini yang pertama. Menurut kaul siapa tadi? Qadhi rahimahullah ta'ala. Nah, di dalam kitab lain, Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Ba'tsu wan Nusyur, beliau berbeda pendapat dengan Qadhi. Enggak begitu. Nah, beliau mengatakan apa? Orang kafir yang berbuat baik ketika di dunia itu bisa membawa manfaat untuk dia nanti di hari kiamat. Apa manfaatnya? Yukhaffafu anhu adabuhu, nanti azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab perbuatan baik dia ketika hidup di dunia dulu, meskipun dia orang apa? Orang kafir. Pendapat beliau. Dan hal ini banyak ini kan perbedaan bukan acak-acak ya. Ini yang beda pendapat adalah ulama. Sebagaimana hal ini berlaku kepada Sayyidina Abi Thalib. Abu Thalib siapa? Pamannya Rasulullah. Sempat masuk Islam enggak? Belum. Sebagai buktinya beliau, walaupun ini terjadi perbedaan pendapat antar ulama ahlu sunnah sendiri. Ada yang mengatakan Abu Thalib masuk Islam, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang, sebagian lagi mengatakan Abu Thalib belum masuk Islam. Maka yang mengatakan Abu Thalib itu belum masuk Islam, dia mengatakan coba cari di sirah sahabat, sirah nabawiyah. Itu kan buku-buku sahabat-sahabat tadi dibukukan kan? Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang berjasa kepada Rasulullah gitu kan. Ada yang mencantumkan nama Abu Thalib? Pernah ngelihat di kitab mana mungkin?
Hah? Ah, alinya Sayyidina alinya, bukan Abu Thalibnya. Kalau memang betul Abu Thalib sempat masuk Islam, pasti oleh ulama dimasukkan ke dalam golongan para sahabat. Ternyata kan nggak ada, gitu ya. Nah, maka dari situ mayoritas mengatakan Abu Thalib belum sempat masuk Islam. Nggak mau, dia menolak. Nggak mau. Nah, tapi karena amal baiknya Abu Thalib kepada Rasulullah, karena beliau semasa hidupnya selalu membela Rasulullah, akhirnya apa, Rasulullah memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Yang tadinya dimasukkan ke neraka yang paling dalam, diangkat oleh Allah jadi neraka yang paling ringan. Apa siksaan untuk Abu Thalib? Dia nanti di hari kiamat dipakaikan sendal dari api neraka. Saat dipakai kakinya memakai sendal neraka, kepalanya pecah. Itu seringan-ringannya siksaan neraka. Nah, cobain dah. Belajar dulu dari nginjak putung rokok. Belajar. Kalau nginjak putung rokok masih lompat, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Puntung rokok mah kita injak cuma kaki doang yang melepuh. Tapi seringan-ringannya siksaan neraka, dipakein sendal dari api neraka, kepalanya pecah. Itu Abu Thalib udah dapat syafaat Nabi. Lah kita belum dijamin ini. Romana anteng banget. Kasihan banget ya Abu Thalib. Gak usah ngasihanin Abu Thalib, kita aja udah kasihanin. Diri kita sendiri. Dia mau udah dapat syafaat, udah jelas. Yang kedua, masyhur. Musuhnya Islam. Musuhnya Rasulullah. Siapa? Saking kurang ajarnya, namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tabat yada. Di Quran itu cuma 2. Kalau nama orang disebut cuma 2 kemungkinannya. Saking baiknya. Yang kedua, nah itu udah gak ada lagi. Nah, pilihan kita gak ada yang ketiga. Setengah-setengah potongan bodoh kita gak ada. Yang setengah gitu gak ada di Quran. Pokoknya baiknya baik banget. Para nabi, para rasul, orang soleh, Luqman, ya orang-orang soleh semua tuh. Masukin ke situ. Yang sekalinya jahat, Firaun, nah kan, Haman, Qarun, Abu Tabat yada Abi Lahab. Itu kan mamangnya Nabi juga. Nah ini ketika apa? Hari Senin dia masyhur nih. Setiap hari Senin si Abu Lahab ini mendapatkan apa? Keringanan siksa. Ini kan masyhur ulama membuat sebuah syair, idza kana hadza kafiran ja'a dammu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lah kalau Abu Lahab saja yang dikecam, yang dihina oleh Allah, saking hinanya namanya diabadikan dalam Al-Quran, itu kan. Tapi setiap hari Senin mendapatkan diskon siksa karena bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Lalu bagaimana dengan umatnya Rasulullah yang senantiasa bergembira menyambut hari kelahiran Rasulullah? Maka kita lebih berhak lagi dari Abu Lahab. Gitu. Abu Lahab yang diskon, maafin aku orang ente, gitu deh. Masa kita enggak? Jadi kita pakai senjata ini nanti begitu disiksa. Ya Allah, bentar. Itu Abu Lahab kan? Dia disiksa, dapat apa? Diskon siksa karena gembira menyambut kelahiran Rasulullah. Dia punya budak namanya Thuwaibah. Nah, si Abu Lahab ini punya budak namanya Thuwaibah. Ngabarin ke Abu Lahab, keponakan ente udah lahir, laki perempuan, laki, siapa namanya Muhammad. Kamu aku merdekakan, kamu aku bebaskan. Gara-gara itu dia dapat diskon siksa. Budak udah nggak ada sekarang. Harga budak kurang lebih 20 juta. Ada yang mau nyumbang 20 juta. Ya, mau ngarepin seleb lama Abu Jahal. Berarti di bawahnya dong kita. Gimana sih? Gitu ya. Jadi itu menurut pendapat Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan enggak. Orang yang kafir nanti ketika di dunianya baik, dia akan mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Takhfifu adzabin, yang mendapatkan diskon siksa. Paham ya? Jadi kan saya juga pernah nanya-nanya nih. Kesian juga ya orang kafir gitu ya kalau kita mah gitu. Ya ahli nyumbang ini, nyumbang itu, bantu ini. Bahkan ada yang nyumbang maulid, ada orang kafir, ada. Karena udah seneng, dia resep ngumpul orang. Tapi dia gak mau masuk Islam. Ini kesian banget ya, tinggal satu doang. Asyhadu alla ilaha illallah, dah gitu. Wasyhadu anna ternyata mereka bisa mendapatkan manfaat juga. Berbentuk apa tadi? Takhfifu adzab. Nah, kalau kita mau dijamin garansi. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, barang siapa di antara umatku yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, dakhalal jannah, pasti itu masuk surga. Cuman kan mampir. Ada proses dulu. Lah baju kotor pengen dibersihin kan, diapain dulu? Dicuci. Nah, masalahnya nyucinya itu kan ada yang kotorannya gampang hilang. Direndam beres sudah. Ada yang kudu
Wah, di backline ini dikucak-kucak agak hilang juga. Udah dibanting-banting, udah diapain aja baru hilang. Nah, kita kelasnya yang mana nggak tahu deh tuh. Apa yang cuma direndam doang udah diangkat. Apa yang dikucak-kucak dulu, diinjak-injakin dulu, dibanting. Nah, dulu bilang. Pokoknya kita pengennya minta masuk surga bighairi hisab gitu ya, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya sedia sih, aminnya mah. Amalnya mau. Barengan sama amal lah. Lanjut. Wa minal jami'i shaghir, di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir lil Imami As-Suyuti yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Ma'a syarihihi, yang kitab ini disyarah lil Imam, yang kitab ini mensyarah lil Imamil Manawi, kitabnya Imam Al-Manawi. Rawal Bukhari, ini beliau menukil sebuah hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari wa Ahmad, dan Imam Ahmad fi musnadihi, di dalam kitab hadis musnadnya. Ani bin Umar, tuh kan, dari Ibnu Umar. Ibnu Abu tadi apa tadi? Oh, baru tadi. Kunyah. Ibnu kan, Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Idza qala al-'abdu, apabila ada hamba yang berkata, apabila ada hamba yang mengatakan ya Rabbi, wahai Allah, wahai Allah. Allahu mujiban lahu, saat itu Allah menjawab, menyambut panggilan hambanya. Allah mengatakan apa? Labbaika abdi. Labbaik abdi. Aku sambut, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Kata siapa itu? Allah. Is'al ma syi'ta. Hambaku, minta apapun yang kamu mau. Kamu mau apa? Minta kepadaku, kata Allah. Fa'innaka tu'ta, semua permintaan kamu aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu, dan maksud dari mintalah kepadaku, apapun yang kamu minta aku kabulkan. Itu wal muradu, itu maksudnya adalah annahu yu'ta, sesungguhnya hamba itu akan diberikan ainas su'al, berbentuk zat yang dia minta. Ya Allah, hamba pengen punya motor, hamba pengen punya rumah, dikasih rumah sama Allah. Itu namanya ainus su'al. Kita meminta kemudian dikabul sesuai dengan apa yang kita minta. Au yu'awwidu anhu bima huwa aslah. Kalau memang ainus su'alnya tidak dikabulkan oleh Allah, biasanya Allah mengganti permohonannya itu, Allah mengganti permintaannya itu dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Dia nggak tahu. Itu. Doa kita dikabul sama Allah pasti. Dikabul pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin ingkar janji. Nah, kalau Allah ingkar janji berhenti jadi Tuhan. Masa Tuhan bohong? Nggak mungkin. Nah, tapi ya Allah, saya udah minta nih, kok nggak dikabul-kabul juga? Dua kemungkinan. Apa yang kita minta ainus soalnya bisa jadi sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua adalah yu'awwidu anhu bima huwa aslah. Bisa jadi diganti oleh Allah dengan sesuatu yang kita nggak tahu itu ternyata lebih baik dari kita. Gitu. Ya, jadi ketika seorang hamba dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, kemudian hamba ini mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Allah. Kita kalau doa gitu kan, ya Allah, gitu kan? Saking ngenesnya mulai zaman sekarang, ya Allah. Ngelihat beras, ya Allah, apa aja udah, ya Allah ini udah. Udah ngelihat apa aja, ya Allah udah. Ngelihat anak, ya Allah. Ngelihat bini, ya Allah. Udah sama, saya juga. Udah, ya Allah aja udah. Udah ngapain lagi ini. Nungguin bansos nggak nyampe. Orang bansos baru kelar, ngurusin bansos. Ketika seorang hamba mengatakan, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob, saat itu Allah menjawab seruan kita dengan mengatakan labbaika abdi. Labbaik itu, saya buka kitabnya itu banyak makna dari labbaik. Saya kaji makna labbaik itu banyak. Saya ambil satu. Ternyata makna labbaik adalah menurut pendapat Imam Qadhi Iyad yang tadi, ya. Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Ikmalul Mu'lim bi Fawaidil Muslim, beliau menjelaskan salah satu makna dari labbaik, talbiyah namanya itu ya.
labbaik adalah waqila makna labbaika ittijahi wa qasdi ilaik, yang artinya adalah arah dan tujuanku hanya kepadamu. Makna labbaik adalah arah dan tujuanku hanya kepadamu. Ma'khudun min qaulihim, kalimat labbaik ini diambil dari kalimat dari talub budarok, rumahku berhadapan dengan rumahmu. Aitu wajihuha, maknanya adalah saling berhadap-hadapan. Jadi makna labbaik maknanya adalah saling apa? Berhadapan. Jadi ketika kita mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, kemudian Allah mengatakan labbaik, saat itu Allah ngapain? Allah sedang memandang wajah kita, Allah sedang berhadapan dengan kita, Allah tidak memperdulikan yang lain. Itu mana apa? Mana labbaik. Ini udah kelas tinggi nih. Kalau Aba manggil saya, ya Zainal Abidin, ini kita saling ngobrol nih yang lain, saling ngobrol sama jamaah. Aba manggil, ya Zainal Abidin. Ketika saya mengatakan labbaik, yang ini udah nggak saya pikirin. Walaupun pada manggil, Ji, stop, udah nggak pedulikan. Kenapa? Mulut saya sudah mengucapkan labbaik, maka saya sudah fokus ke siapa? Ke Aba. Itu makna labbaik tuh. Kan apa tadi? Langsung mengalihkan apa? Badan kita, tubuh kita, mata kita menghadap kepada orang yang memanggil kita. Itu makna labbaik. Ketika Allah memanggil, ketika kita memanggil ya Rabb, ya Allah, ya Allah, Allah mengatakan labbaika abdi. Masya Allah ya. Maka Allah saat itu langsung fokus, tidak memperdulikan panggilan yang lain. Fokus untuk menghadap kita. Fokus untuk mendengarkan apa yang kita minta. Nah, itu maknanya ya. Lah inilah mulianya akhlak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sering mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian semua dengan akhlak Allah. Ketika Allah dipanggil oleh hambanya, ketika kita memanggil Allah, Allah menjawab dengan panggilan labbaik. Kalau atasan manggil bawahan, ini labbaik itu santun ya. Sopannya luar biasa. Sopannya. Nah, makanya di Betawi ini ada nih panggilan labbaik dulu. Cuman hilang la-nya. Tinggal baiknya doang. Itu dari situ tuh. Bulan baik ya. Itu orang Betawi tuh. Termasuk saya tuh. Itu sebenarnya kurang komplit dikit itu. Terus tambahin. Kompletin. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kita kan meniru akhlaknya Allah. Allah ketika dipanggil mengatakan labbaik, bukan baik doang, tapi labbaik. Ya, kita ajarkan anak kita ini udah paling tinggi nih santunnya nih. Kalau atasan manggil bawahannya sopan, itu di mana-mana kudu begitu. Ya. Atasan manggil bawahan sopan, Fulan, labbaik. Ada bawahan dipanggil Fulan, oi, ngapa? Bagus tuh, gue pecat dia. Gitu kata atasan tuh. Wajar itu mah. Tapi yang istimewa adalah ketika bawahan manggil atasan, kemudian si atasan menjawab dengan santun. Itu baru istimewa. Itulah kesempurnaan akhlak. Aba, labbaik. Udah akhlaknya udah cakep itu udah. Lah ini baru tiba jadi ustadz doang dipanggil, dehem doang. Ustaz, gua udah kayak macan ke rumah. Jangan gitu lah Ustaz, takhallaqu bi akhlaqillah. Kenapa ngomong ini? Memang ada saya lihat. Ketika orang-orang kampung yang manggil dicuekin, enggak dipeduliin, apalagi kalau dia ngomong orang kaya. Jadi dia lagi ngobrol sama orang kaya, memang dia ada hajat barangkali, orang miskin masuk nyelak. Kupingnya udah budak aja. Ya Allah, jangan gitu Ustaz. Takhallaqu bi akhlaqillah, takhallaqu bi akhlaqillah. Kita tiru. Allah aja ketika dipanggil hambanya, kita hamba loh, budak loh. Tapi Allah menjawabnya labbaik. Jangan dehem doang. Paham ya? Labbaik itu biasanya kita pakai ketika kita berhaji atau berumrah. Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Enggak ada di musim lain kecuali musim haji dan musim umrah. Nah, ini saya bahas, ini ada kaitannya dengan bab taubat. Dalam kitab Hikayah As-Sufiyah yang dikarang oleh Muhammad Abdul Yusri Abidin rahimahullah, halaman 195. Beliau memberi judul keren, judulnya sini. Dawamu Qur'i Babillah.
jangan pernah kamu bosan mengetuk pintu Allah. Jangan pernah kamu bosan mengetuk pintu Allah. Diceritakan ada seorang tua, laki-laki tua, dia berangkat haji ditemani oleh seorang pemuda. Mungkin saudaranya. Di sini hanya dikatakan syabun, seorang pemuda. Nah, ketika berangkat, Ustaz, Rasulullah ingat, begitu kita sampai mikot, tempat untuk menjatuhkan niat, labbaik Allahumma umratan, gitu kan ya. Labbaik Allahumma hajjan, yang berhaji. Saat itu, ketika si kakek ini masuk ke mikot, tempat untuk mengambil niat untuk berhaji saat itu, sami'a asyabu hatipan yaqulu lahu. Tiba-tiba si kakek ini mengatakan, labbaik Allahumma hajjan, aku niat untuk berhaji. Tiba-tiba pemuda yang menemani si kakek ini mendengar suara, nggak ada orangnya. Ini suara mengatakan, la labbaika wala sa'daik. Siapa yang mengundang kamu sini? Kamu nggak beruntung, percuma haji kamu. Bayangkan. Ada orang berangkat jauh-jauh untuk berhaji, ada orang jauh-jauh untuk berumrah. Ketika dia menjatuhkan niat, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku sambut, aku penuhi panggilanmu. Tiba-tiba terdengar suara, la labbaika wala sa'daik. Siapa yang undang kamu ke sini? Enggak, kamu tidak memperoleh keberuntungan sama sekali datang ke tempat ini. Percuma. Kaget ini anak muda. Ya Allah, ini si kakek-kakek. Dia niat haji, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Kemudian faqala li syekh, anak muda ini berkata kepada seorang tua tadi, "Ya syekh, ya ammi, alam tasma' ma rudda bihi 'alaik." Paman, mohon maaf punten. Paman dengar enggak ada suara yang ada suara yang mengatakan sesuatu kepada paman? Sesungguhnya aku mendengar, barangkali saya salah dengar nih. Sesungguhnya saya mendengar niat haji paman ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar ada suara mengatakan la labbaika wala sa'daik. Kemudian orang tua tadi mengatakan qala bala ya bunay. Aku mendengarnya. Paman dengar. Nah, terus mau ngapain? Kita udah tahu nih mau ditolak. Kita ngelamar perempuan, ditolak, masih mau ngotot datang. Pak, maaf Pak, anak Bapak, keluarga Bapak nggak usah datang lagi ke sini, saya tolak. Masih mau ngotot datang? Gak bakal. Ini aneh, paman ngapain nerusin haji? Kalau paman tahu haji paman sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nih jawabannya si kakek ini? Masya Allah. Kemudian kakek mengatakan, wa ana li sab'una sanatan asma'u dzalika. Nah, sesungguhnya aku sudah bolak-balik haji 70 kali. Aku sudah bolak-balik berhaji 70 kali. Setiap kali aku berniat, hajiku selalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali aku berniat, hajiku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat lagi ditolak lagi, niat lagi ditolak lagi. Sampai kapan? Anak muda itu bilang, itu sampai kapan? 70, Masya Allah, berarti 70 tahun berhaji kan? Tiap tahun haji lagi. Kemudian orang tua ini mengatakan, walakin idza ruddani an babih fa ayyu babin aqrab. Jika Allah Tuhan yang Maha Pengasih, jika Allah Tuhan yang Maha Penyayang mengusir aku dari pintunya, lalu pintu siapa lagi yang bisa aku ketuk rumahnya? Nah, kalau Allah yang Arhamur Rahimin, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang sudah menolak aku, lalu siapa makhluk yang mau menerima aku? Allah menolak ke, Allah menerima ke, yang penting saya ketuk terus pintu rumah Allah Subhanahu wa taala. Baru saja si kakek ini mengatakan itu kepada si anak muda, kemudian futiha babul qabul fadkhul, terdengar suara, telah dibuka pintu taubat, masuk. Perjuangannya berapa tahun? 70 tahun. Bukan hanya cuma ngedoa dari sini. Berangkat haji pakai biaya nggak? Oh, pintu taubat mahal. Pintu taubat mahal. Dia harus melakukan itu sebanyak 70 kali haji. Subhanallah. Dalam hadis Bukhari dinyatakan, fa innallaha la yamal hatta tamallu. Ketahuilah oleh kalian wahai umatku, kata Rasulullah, Allah tidak akan pernah bosan. Allah tidak akan pernah bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Tuhan kita Allah tidak akan pernah bosan. Bayangin, didatangin 70 kali. Orang datang ke rumah kita nih, pak, nggak ada, gua nggak terima.
ngetok lagi, tak, nggak ada, gue nggak terima. 70 kali, yang ada kita lemparin asbak itu orang, lu budak. Gue bilang nggak ada, nggak dengar. Lah Allah tidak akan bosan sampai kapan? Sampai kita sendiri yang bosan. Minta terus sama Allah, minta ya Allah ya Rob, ya Rob, ya Rob, labbaika abdi. Kan Allah nyambut tadi, fokus langsung. Buat apa? Beras habis, minta ya Rob, ya Rob. Keluhin apalagi zaman ini ya Allah. Ya Rob, ya Rob. Kita bosan nih. Perasaan gue minta gak dikabul-kabul, berhenti ya. Dan namanya apa itu? Bosan. Kata Allah, perasaan tiap pagi jam segini ada yang ngomong ya Rob, beras, ya Rob, bayaran. Ya Rab listrik, kok nggak kedengeran ya? Laporan malaikat, libur. Loh kenapa? Bosen dia, berdoa nggak ada kabul-kabul, bosen dia. Oh, itu namanya bosen itu. Siapa di sini yang pernah nggak doa terus nggak dilanjutin doanya karena nggak ada kabul-kabul? Ada? Ini ketawanya kuat, ada nih. Ini saya ngalamin nih. Waktu saya masih zaman jahiliyah kayak itu juga anu dia. Ya karena saya belum kenal ginian ya Allah. Saya pernah ngedoa gini. Saya pengen ganti mobil. Ceritanya. Pokoknya saya mau fokus. Gue mau minta doa nggak banyak-banyak. Yang penting fokus kan. Sama khusyuk. Minta satu. Ya Allah saya pengen ganti mobil. Saya start dari awal Januari. Awal Januari tahun 2017. Waktu Haji Adi masih ngasih mobil Avanza warna krem. Maksudnya orang saya ingat banget itu. Ya Allah. Saya pengen ganti mobil. Nggak mau kredit, udah ngatur Allah aja kita udah. Kata Allah nih, gue diatur-atur ini. Banyak permintaan ngatur lagi. Ya Allah, saya pengen ganti mobil. Tiap hari 1 tahun penuh. Saya bisa ngomongin saya deh mah. Ya Allah, udah bulan yang kedua, belum ada tanda-tanda ini. Terus saya minta, ya Allah, udah setengah tahun. Ya Allah, September ini. Masa nggak tahu ini September? Saya ngomong gitu di mobil. Di mobil masih ini juga, ya Allah, ini siapa yang ganti nih? Ya Allah, Desember. Tenang, masih ada 1 bulan. Kan Desember. Ya Allah, ini udah Desember, ini belum ganti mobil juga. Udah Desember. Ya Allah, tar malam tahun baru dah. Jadi harapan masih ada, tapi tipis. Barangkali besok mendadak gitu kan. Orang datang ngasih mobil. Bro. Ternyata ganti tahun. Ya mobil saya masih itu juga, alhamdulillah. Tapi saya masih zaman jahiliyah tadi. Ternyata setelah saya ketemu guru, setelah saya mempelajari kitab-kitab begini, ini kitab mahal yang begini-begini. Yang dalam hikam, sesungguhnya Allah akan mengabulkan permohonanmu sesuai kehendaknya Allah, bukan sesuai kehendakmu. Ya, Allah akan mengabulkan permohonan kita sesuai kehendaknya Allah, bukan sesuai kehendaknya kita. Kapan waktunya sesuai yang Allah tentukan, bukan semuanya kita. Nah kalau semuanya kita, Allah jadi hamba, kita jadi Tuhan aja gitu udah. Balik aja gimana? Yaudah kita balik, Kata Allah kita mau ngomong apa kita? Dan kadang-kadang nggak kira-kira ngatur Allah itu. Oke. Yang kedua ini tadi kan, apa yang kita minta belum tentu baik buat kita. Bisa diganti oleh Allah dengan perkara yang lain. Wa huwa aslah, dan itu lebih manfaat jauh buat kita. Saya minta gula, dikasih jamu. Saya mintanya gula, nggak minta jamu. Jamu mah pahit. Pahit hari itu, tapi untuk manis seumur hidupnya. Paham? Ya Allah miskin. Ente memang anak taruh di miskin, ente sanggup di miskin. Ente kalau misalkan kaya, ugik. Begini nih. Wah iya, belagak-belagak. Terus udah panggil, udah nggak nengok pisan. Ente kalau anak taruh jadi orang kaya, kagak cocok dah. Gak cocok ente. Aduh, ente di miskin. Karena ada orang yang ketika miskin dia kuat. Ya, diuji kemiskinan kuat. Siapa sahabat Nabi itu? Nah itu salah apa? Dikasih kambing 2, anteng aja dia. Ke masjid berjamaah, ya Allah. Begitu kaya lupa kan? Kemana salah bahwa ada kebanyakan kambingnya dia, ya Rasulullah. Tuh coba. Dia pikir harta itu baik. Ada yang WA saya, ya Allah saya pengen kaya. Emang ngaji saya pengen kaya. Dia belum tahu kalau kaya itu ribet. Bayar pajaknya. Takut kehilangannya. Wah, panjang ceritanya. Nah, kalau potongan model kayak kita kan motor Supra mah baret dikit tenang gitu. Aduh, motor gua baret lagi. Supra. Dia dipilok hilang gitu, dipilok udah seret tidak hilang dah. Coba kalau yang NMAX.
Pakai autan, pakai oli ya, pakai oli. Itu pakai apa aja bebas sudah. Motor murah. Tapi kalau yang ada pahala, lu mikirin aja tuh. Motor gua, ya Allah motor saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu. Jadi kalau miskin ya nikmatin aja udah. Gitu. Yang repot kan perasaan amalan anti miskin udah saya kasih. Tapi masih ngeluh juga. Saya tanya, ente ngamalin enggak? Enggak. Semua ente itu apa? Dia ngeluh miskin sama saya. Ustaz, susah banget hidup. Udah amalin ini. Enggak diamalin. Tapi pengen kaya, ngepet aja. Udah bingung nggak bisa nggak? Ngepet aja udah pakai usaha itu maksudnya. Kan ada yang jagain lilin. Kan ya ngampung, jalan. Itu namanya usaha bukan? Lah ini saya gak nyuruh begitu, kagak. Nyuruh baca, kagak juga. Pengen kaya, bagaimana ceritanya sih? Sebenarnya ada bingung. Males banget, ya Allah. Kayak gitu. 1 tahun penuh tuh saya tuh. Jadi yang berdoa baru sebulan udah berhenti ya, masih kalah di bawah saya. Selama setahun. Kayak gitu. Balik lagi. Jadi hadis tadi mengatakan is'al ma syi'ta fa innaka tu'ta. Minta kepadaku fulan apapun yang kamu minta, aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat deh. Ini kan babnya ditaruhnya di bab apa ini? Bab taubat ya. Jadi yang minta orang yang sedikit dosanya atau banyak dosanya? Banyak dosanya, taubat. Ulang. Biar fokus nih. Ini kan kata Allah, is'al ma syi'ta fa innaka tu'ta. Hambaku ada apa? Kalau sebalik badan nih, langsung fokus ngadep kita. Hambaku ada apa? Kamu butuh sesuatu, minta kepadaku. Apapun yang kamu minta, aku kabulkan. Ini ditaruhnya oleh Imam Abdullah Haddad di bab taubat. Orang yang taubat itu banyak dosanya atau sedikit dosa? Oke. Paham ini ya? Banyak dosa. Anak kita datang ke kita, Pak, minta duit. Kita kasih, dipakai buat main judi. Tahu nih kita nih. Sekali jarin. Minta lagi dia, Pak, minta duit. Kita kasih anak kita buat mabuk. 2 aja deh. 3 kali, Pak, minta duit. Dikasih lagi dia buat poya-poya. 3 udah nih. Datang lagi anak kita, minta lagi buat main perempuan, buat zina. Terus aja buat maksiat. Kira-kira dia anak minta lagi, kita kasih nggak? Gak bakalan kita kasih. Lu kalau gue kasih lagi, yang ada lu buat maksiat doang. Enggak, gue tahan. Enggak. Tapi Allah enggak begitu. Allah enggak. Seberapa seringnya kita mengangkat tangan kita, ya Allah, hamba ingin punya harta, dikasih kekayaan oleh Allah, kekayaannya itu dipakai untuk memaksiati Allah. Ya Allah, hamba ingin punya kendaraan, dikasih motor mobil oleh Allah, tapi motor mobilnya dipakai untuk memaksiati Allah. Ya Allah, hamba jadi orang alim, dikasih pinternya tapi untuk membodohi umat, dipakai untuk memaksiati Allah. Dia minta. Ketika dia taubat, ya Rabbi, wahai Allah. Allah nawarin, abdi, is'al ma syi'ta fa innaka tu'ta. Minta apapun yang kamu mau, aku kabulkan. Allah. Kalau kita tadi gimana? Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kita dengan akhlak Allah. Udah saking banyaknya dosa kita. Allah masih. Saya ngebayangin baca hadis ini. Abdi is'al ma syi'ta fa innaka tu'ta. Minta. Saya jadi malu mau minta. Ya. Karena kita nyadar apa yang diberikan kepada Allah kita pakai nggak ada yang benar semua. Apa sih? Buat maksiat semua. Masih nawarin. Mau minta apa lagi? Saya kasih. Ayo, mau minta apa? Jadi kayak orang apa namanya? Ngambul. Ayo ngambul. Ayo lo minta. Cuman orang-orang yang otaknya cerdas, mikir itu gak bakal berani minta. Makanya ada orang yang torikot, orang sufi, dia gak pernah minta, berdoa sama Allah. Bukannya dia, kalau ada umat Islam, ada seorang hamba tidak meminta kepada Allah atau tidak berdoa kepada Allah, itu sombong namanya. Itu namanya Tapi tergantung niatnya. Kalau ini orang yang sombong itu orang yang ngapain saya minta sama dia? Ngapain saya sama Ustaz Abdul Rahman? Gak butuh saya. Itu sombong jelas. Saya butuh nih. Tapi saya mau ngomong gak kuat lisan saya. Beda gak? Aduh, ya udah gitu dah. Dakwah biasa salam alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah yang bener lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau mah tahu ya udah gitu aja dah pokoknya. Nah ini dalam kitab hikam ini dibahas, dan kalau masalah saya pernah sampaikan ini. Ada 3 orang anak. Ini kedudukan dalam berdoa nih ya. Ada 3 orang anak, orang tuanya bilang begini kepada 3 anaknya, nak,
kalau kamu minum susu 1 tahun penuh tanpa bolong sehari pun, kamu apapun yang kamu minta, aku papa kasih. Kata si bapak nih. Nah, kalau kalian bertiga nih, kalau kalian minum susu selama 1 tahun penuh, tanpa bolong 1 hari pun, apa yang kamu minta, papa beliin. Hari berganti minggu, minggu ganti bulan, bulan ganti tahun. Lihat nih, setiga anak tadi. Yang pertama, bapak tahun lalu pernah bilang, kalau kita minum susu nggak bolong selama 1 tahun, dapat hadiah. Apapun yang kita mau, dibeli. Pak, mana? Nah, itu kelas kita tuh. Ya Allah, kata engkau kan bilang di Quran, kalau kamu soleh, kalau kamu ibadah, kalau kamu soleh surga kan? Ya, mana surganya? Oh, ini kita tuh. Berani banget lagi. Mana? Mending kalau bener. Itu kita tuh. Salah? Enggak salah. Dia menagih janji. Karena memang dalam agama itu memang harus digituin. Enggak usah jauh-jauh anak kita dah. Kalau kamu dapat ranking, kamu bapak kasih hadiah. Oh, semangat belajarnya. Wajar. Allah paham itu. Kan Allah nyiptain kita. Ini potongannya nih kalau nggak ada hadiahnya nggak bakal jalan. Dikasih hadiah yang leweng banyak banget. Apalagi nggak dikasih apa-apa. Wah, nggak bener, nggak bener. Surga. Bukannya salah, nggak salah. Dia hanya menagih janji. Tapi kelas bawah. Yang kedua, kelasnya pemalu. Bukannya nggak ingat ya. Udah setahun nih. Ingat saya, bapak bilang. Tapi, nggak enak kan bapak. Bapak juga sebenarnya tahu. Hari ini udah setahun. Bapak tahu, nggak mungkin bapak lupa. Biar bapak yang ngasih langsung aja. Nah, lihat. Yang nomor 2 tuh. Ada beda nggak? Kalau yang pertama kan galak banget tuh. Mana. Berani banget. Kata Allah, ya Allah surga. Kata Allah, apa ini? Saya sholat ya Allah. Coba sini. Gue cek rukun sholatnya dulu. Waduh. Kan saya bilang, kalau kita nagih surga Allah dengan amal, saya pernah bilang kan, kalau kita nagih nuntut surga dengan amal kita, maka saat itu kita sedang mengajak Allah berjual beli. Ingat ya, Allah sedang mengajak kita sedang mengajak Allah berjual. Di mana-mana orang jual beli mari ikut ya, Pak. Pembeli adalah, lihatin. Berapa ini, Bang? 20.000, goceng. Jauh banget itu. 50.000 tawar goceng. Berapa ini? 50.000 goceng. Jauh banget itu. Ya Allah, apa ini? Sholat. Iya, sholat itu reject. Sholat itu di-rejectin Allah. Bolong ini sholat, bolong. Ini. Berapa ini jahitnya? Nah, yang tadinya goceng jadi goceng. Lu mau kemana lah surganya? Itu kalau kita ngajakin jual beli sama Allah. Gak pantas kita. Bukannya salah? Enggak salah, salah mah enggak ya. Enggak. Tapi kelasnya ringan. Yang kedua tadi, saya tahu nih bapak gak bakal lupa. Dia yang nyuruh, dia yang mesen. Seingatnya bapak aja. Nah, Masya Allah di luar biasa, agak alusan. Yang ketiga lebih edan lagi. Setelah dia ingat janji itu, wah ini kan bapak udah ngomong ya 1 tahun penuh ya, mau minta apapun kita dikasih. Dia mikir, dikasih hidayah oleh Allah. Loh, saya ngapain minta hadiah? Bung, saya udah sehat ini aja udah hadiah terbesar buat saya. Saya minum susu, kan supaya saya sehat. Saya ini supaya begini. Ini kan bapak buat kebaikan saya juga. Buat apa saya minta hadiah? Kalau memang ini jadi hadiah jadi patokan, bisa aja bapaknya itu iseng. Dia nggak beli susu sehari. Begitu mau minum, mana susunya? Bapak nggak beli. Supaya lu nggak dapat hadiah semua. Ayo, bisa nggak gitu? Bisa. Sangat bisa kan? Tapi bapak nggak ngelakuin itu tuh. Bapak tahu itu buat kesehatan anak-anaknya kok. Jadi ngapain saya minta hadiah lagi? Tinggi nggak? Inilah tiga tipe manusia ketika sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tadi maksa itu. Ya Allah, ya Rabbi, beras ya. Maksa itu, berada maksa. Ada yang, ya Allah, Engkau Maha tahu dah. Itu dakwah ya salam alhamdulillahirabbil alamin. Tadi itu. Yang ketiga, apapun khairihi wa syarrihi minallahi. Ini pahit banget ini, apa dari Allah. Ini getir banget ini yang dari Allah. Mau ngomong apa ya? Mau kita pukulin itu pintu, apa jadi kaya kita pukulin pintu? Yang ada kan jadi 2 kali bahaya. Ya miskin iya, tangan patah. Ini kan sialan banget nih, itu susah banget pintu dipukul-pukulin. Ini kaya kagak, tangan seleo. Jadi 2 kali 2 kali masalah. Ya gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa naik kelas ke level 3 tadi tuh. Ya ngamilinnya lemas. berat ya.
Apa mau yang reject tadi sholatnya? Yang mana yang enak aja deh. Gitu. Masya Allah. Jadi kita minta, banyak yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan oleh Allah kita mendadak lupa. Begitu kita dikasih sama Allah berupa rizkinya itu kita pakai untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap aja. Ya abdi, labbaika abdi, is'al ma syi'ta fa innaka tu'ta. Minta apapun yang kamu mau, aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus kita nggak malu sama Allah. Kita nggak malu sama Allah. Ketika nanti dari kami kita tanya fulan, kamu bisa melihat dari siapa? Dari Engkau ya Allah. Mulut kamu berbicara dari siapa? Dari Engkau ya Allah. Kamu bisa menghirup nafas, kamu bisa hidup dalam dunia karena siapa? Karena aku, kata Allah. Lalu mana syukurmu atas nikmat? Kalau Allah nanya gitu, kita menjawab. Masih mau minta lagi? Ya Allah surga, nih sholat nih. Masih mau ngomong gitu nanti? Kalau tanya begitu sama Allah, masih. Nih, reject, udah sholat lu reject, udah. Wah selalu reject, semuanya reject, udah. Jangan bawa-bawa itu, udah tolak semua. Udah. Jadi kita kalau kata Habib Soleh, kita mengharapin Allah ngenas saja. Kita mengharapin Allah ngenas saja, udah. Kesian aja udah. Gitu tadi. Ya, jadi maknanya adalah makna mintalah kepadaku, aku berikan. Dua kemungkinan, bisa jadi dengan apa tadi? Ainus soal, apa yang kita minta, bentuknya, wujudnya, zatnya dikasih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba ingin minta jabatan, kan gitu. Naik jabatan, itu namanya ainus. Ada mu'allaf. Cerita teman saya, Pak. Berangkat umroh. Dikasih nasihat, nanti kamu ada namanya multazam, nanti kamu depan Ka'bah, nanti kamu ini, itu doanya mustajab. Jadi awam nih, Pak. Yang diminta bukan kebaikan dunia, bukan ke akhirat. Apa yang diminta? Dia punya pohon mangga di belakang rumah yang nggak pernah berbuah. Ya, dia pengen nguji. Kan dia mau alat nih. Ini Islam bener apa kagak nih? Gue nggak minta macam-macam gue mah. Yang gue minta cuma satu. Ya Allah, saya minta pohon mangga saya berbuah. Sejak saya nanam sampai ini hari itu pohon nggak berbuah-buah, pohon mangga. Yang dia minta bukan surga, bukan neraka, bukan. Yang dia minta pengen pohon mangganya berbuah. Itu mualaf parah. Ini cerita yang bimbing teman saya langsung. Dia cerita, saya, wah ini bahan ceramah, saya bilang. Ada orang dikasih kesempatan doa, tempatnya mustajab kabul, yang diminta pohon mangganya berbuah. Orang minta panjang umur, murah rezeki, anak soleh, istri solehah, itu mending ya. Dia nggak ngomong dia, pokoknya gue ancam. Dalam hati dia bilang, nyampe sono, nyampe Raudhah di Madinah, nyampe multazam sama minta, ya Allah, kalau memang benar ini kau adalah Tuhan, Islam itu benar, saya minta pohon mangga saya di belakang rumah berbuah. Begitu pulang berbuah, wah benar Islam benar. Ngukurnya dari buah. Mujizatnya juga ada gimana ya? Kalau orang kan masuk Islam karena saya mimpi ini, karena saya selamat ini, dia enggak. Saya telah membuktikan Islam adalah agama yang benar. Dari mana? Pohon mangga saya di belakang rumah berbuah. Allahu Akbar, ini apa? Tapi ini nyata. Begitu dia berbuah, dia nyesel. Kenapa saya nggak minta yang lain katanya? Itu. Lagian minta, dia nggak minta yang lain, itu aja. Dia minta yang lain. Orang juga sholat juga nggak ngerti. Ya itu, Masya Allah. Ya lanjut. Wa fi haditsin, di dalam sebuah hadits rawahu al-Hakim, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Annal abda, sesungguhnya hamba, yaqulu, apabila dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, ighfirli, ampuni dosaku. Wa qad adnaba, si hamba ini mengucapkan doa ini karena dia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba dia mengucapkan, ya Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni saya, setelah hamba itu melakukan maksiat. Fatakulul malaikatu, malaikat yang mendengar permohonan si hamba ingin diampuni dosanya itu, si malaikat dengar, langsung malaikat mengatakan, innahu laisa bi ahlin, jangan diampuni ya Allah. Ngapain diampuni itu si hamba? Malaikat gedeg. Malaikat kesel. Kan yang pertama kali komplain kita diciptain siapa? Malaikat. Malaikat. Apa itu ayatnya itu? Wa itqala rabbuka lil malaikati wa itqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat sini. Kata Allah, aku ingin menciptakan manusia. Ya Allah, ngapain? Kalau engkau ingin ditasbihi, cukup kami bertasbih kepada-Mu.
Kalau kau nggak ingin dipuji, cukup kami yang memuji kamu. Manusia mah biang kerok bikin masalah mulu, jangan. Allah mengatakan apa? Inni a'lamu malah. Allah Maha Kuasa kan ya? Allah Qadir, Allah Maha Kuasa. Nggak dipakai itu kekuasaan. Allah nggak ngomong gini, inni aqdiru ma la taqdirun. Sesungguhnya aku berkuasa karena kalian tidak berkuasa semua. Gimana gua aja, gua Tuhannya. Enggak gitu. Tapi Allah menggunakan dengan pendekatan ilmu. Inni a'lamu ma la ta. Begitu muncul ciptaan zatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu ngomong apa? Begitu ceritain Nabi kita Nabi Muhammad, waduh, wah ini lain ini. Kemarin lo ngomongnya begitu kata Allah. Sekarang aja karang gini. Makanya Allah menggunakan apa? Ini alamu, kamu nggak tahu apa-apa. Yang tahu saya kata Allah. Ya udah diam. Nah ini ke bawah nih malaikat terus nih. Begitu ya Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Malaikat dengar. Innahu laisa bi ahlin. Jangan ampunin ya Allah. Tuman. Tuman. Dia maksiat lagi, dia taubat lagi. Entar dia maksiat lagi itu ya Allah. Lihat. Begitu mendengar malaikat ngomporin Allah, malaikat ngomporin aja nih. Kita asarnya udah ampuni bisa nggak jadi nih. Oh iya ya malaikat. Waduh kalau Allah asasnya gawat. Faqala Allah azza wa jalla, tapi saat itu Allah menjawab membantah para malaikatnya. Jangan ampuni mereka ya Allah. Dijawab oleh Allah. Lakini ahlun an aghfir lah. Akan tetapi aku layak mengampuni dosa-dosa hambaku, wahai malaikat. Aku layak mengampuni mereka. Terserah saya. Kita masih dibelain sama Allah. Bukannya saya pernah bilang. Langit, bumi, lautan, semua makhluk yang ada di bumi itu semua yang ngadep Allah tiap hari. Ya Allah, izinkan hamba, izinkan aku menyiksa manusia. Izinkan aku, laut tidak datang menghadap Allah. Ya Allah, izinkan aku menelan mereka dengan air itu. Langit ngadep Allah. Ya Allah, izinkan aku menghantam mereka. Langit, bumi menghadap Allah. Ya Allah, izinkan aku menenggelamkan mereka. Aku gencet mereka. Mereka semua menghadap Allah, meminta, udah gak kuat saking ulah tingkah laku manusia. Saat itu Allah mengatakan, innakum lam takhluquhum fa in khalaqtumuhum lamma qultum hadza. Langit, bumi, laut, semua dengarkan kata Allah. Bukan kalian yang menciptakan mereka, aku yang menciptakan mereka, dan aku lebih tahu mereka dibandingkan kalian. Semua udah pengen nyerang, semua udah pengen menghantam, semua udah pengen nyiksa, tetap dibela kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Luar biasa. Masih mau nggak pakai kesempatan itu? Rabbi firli. Apa ini? Ya Rabbi ighfirli. Wahai Allah ampuni aku. Kita cuma modal itu. Cuman modal ya Rabbi ighfirli. Ya Allah ampuni aku. Cuman perbanyak istighfar. Ditolak oleh malaikat, Allah bela. Tetap. Jangan halang-halangi aku kata Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambaku. Ampunan itu hak aku kata Allah Subhanahu, bukan hak kalian. Masya Allah. Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah dicurahati oleh seseorang. Orang ini mengatakan, "Fulan, ya Ali, inni asabtu dzanban." Duh, saya ini apa dosa rada sering. Dia curhat sama Sayyidina Ali. Saya sering melakukan maksiat kepada Allah. Apa jawab Sayyidina Ali? Tub ilallahi ta'ala thumma la ta'ud. Tub ilallahi ta'ala thumma la ta'ud. Bertaubatlah kepada Allah, kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jawaban Sayyidina Ali simpel. Saya ini ahli maksiat, gimana ya? Udah, taubat. Kamu janji jangan ulangi. Fa inni qad fa'altu thumma uttu. Sudah taubat. Nah, terus balik lagi. Kita kan itu kan? Kita ya? Saya bukannya nggak tobat, udah tobat mah. Terus balik deh. Kata Sayyidina Ali, udah tubillahi ta'ala. Ya taubat lagi kepada Allah. Tsumma la ta'ud. Kamu janji kepada Allah jangan ngulangin lagi. Lah, terus begitu. Sampai kapan saya begitu? Sayyidina Ali mengatakan hatta yakuna syaitanu wal mahsur. Sampai setan itu gregetan sama kamu. Wah, kita bikin setan gregetan. Jadi kita kan selama ini kan kita nggak ngeliat setan nih, ya kan? Dia ngeliat kita kan. Nah, kita bikin gregetan dia. Bisa kita bikin setan gregetan sama kita bikin setan uring-uringan. Bagaimana caranya? Sering-sering mengucapkan itu setan ini. Ini orang udah kata setan nih, alin raka ini, habis maksiat. Astagfirullahaladzim, Rabbi firli, Allahumma firli. Dia lihat, ya diampunin lagi, capek dah gue dah.
Kata setan ini, biarin, gue godain lagi. Begitu digodain lagi, maksiat lagi kita. Kata setan apa? Dia tepuk tangan kan? Ahli neraka ini. Allahumma firli, ya Allah ampuni saya. Dilihat, ya Allah ngampunin lagi. Capek 2 kali nih gue nih. Jadi kayak kita main-mainin siapa? Setan kan? Nah, tapi seakan-akan kita main-mainin setan sekaligus main-mainin siapa? Allah. Lu yang bener lah. Ntar lu makan cabai, lu bilang kapok, pedes, lu nyambel lagi. Cabai, lu bilang ampun, gua tobat, makan cabai, lu ngerujak lagi. Kata Allah, yang beneran lah. Memang udah kodratnya kita. Nih, orang yang tukang maksiat. Tanyain sama orang yang ahli maksiat. Ada rasa bosan gak dia melakukan maksiat? Bertanya. Kalau di sini, insya Allah mau orang soleh, salah nanya saya. Salah nanya ya. Ini mah kita kira-kira dah. Orang yang tukang mabok tiap hari. Tanya sama dia. Lu mabok mulu, lu gak bosan mabok? Coba tanyain. Ya kan? Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan, sebagaimana kamu tidak pernah bosan memaksiati Allah, maka kamu juga jangan pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah. Barengin. Jangan saya maksiat, ya taubat. Saya maksiat, ya taubat terus. Sampai kapan? Sampai lu maksiat, ya taubat. Selagi lu maksiat, ya taubat terus saja. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, ini di dalam kitab yang tadi Hikayah Sufiyah. Ketika iblis meminta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta. Ya, iblis minta panjang. Iblis minta panjang. Dikabul sama Allah? Nah, ini iblis bukan? Iblis minta panjang umur dikabul kan? Ya, ini iblis bukan? Masa minta nggak dikabul? Iblis yang dikabul, pede dong. Nah, jangan pakai senjata ya Allah. Iblis yang dikabul masa kagak ya Allah. Masa jangan pakai itu yang. Jangan ngomong begitu sama Allah. Sul adab. Saya mah cuman berarti ente iblis. Karena lagi itu lagi salah lagi. Ketika iblis meminta panjang umur kan ditanya sama Allah, iblis, emang ente minta panjang umur buat apa? Ketika itu iblis mengatakan, wa izzatuka la akhruju min sadri abdika hatta takhruja nafsu. Ya Allah, aku minta panjang umur kepadamu agar aku bisa terus menggoda hamba-Mu sampai dia mati. Supaya aku bisa menetap di dada hamba-Mu untuk menggoda mereka dengan was-was, dengan perbuatan buruk, dengan bisikan-bisikan jahat. Itu saya minta panjang umur. Begitu mendengar yang iblis mau, langsung Allah menjawabnya, wa izzati wa jalali la ahjubu taubatu an abdi hatta takhruja nafsu. Karena engkau ingin panjangkan umurmu untuk bisa menggoda hambaku supaya masuk ke neraka, maka aku akan membuka lebar-lebar pintu taubatku sampai hambaku mati juga. Dibelain lagi. Yang tadi malaikat, jangan ampunin. Dibelain lagi sama Allah. Aku berhak mengampuni mereka. Datang nih musuh nih. Ya Allah, panjangin umur saya. Buat apa? Saya akan menggoda hamba-Mu sampai dia mati, sampai hamba-Mu mati. Kalau begitu, aku buka lebar-lebar pintu taubatku sampai hamba-Ku juga mati. Hatta lam yughargir. Allah menerima taubat kita sampai napas kita belum sampai tenggorokan. Fir'aun itu sebenarnya dia mau iman tuh ketika tenggelam tuh, mau beriman. Cuma napas udah di sini, disumpel sama tanah sama malak Jibril. Enak aja loh. Udah dikit lagi lu mau masuk Islam lu gak bisa. Kesel, disumpel mulutnya nggak jadi. Coba kalau nggak disumpel Firaun jadi nggak jadi contoh di Quran. Contoh lah Firaun yang dulunya berdegong begini-begini dia taubat, nggak seru. Nggak seru. Dia mau mengatakan aman tuh bi Rabbi Musa wa Harun. Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Kata malaikat Jibril, enak amat loh. Udah ngaku Tuhan, udah parah maksudnya. Disumpel mulutnya ke tanah. Nggak jadi dia. Kalau kita makan enggak. Masih dibelain terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terakhir. Kalau seandainya kita ini nguber perempuan nih ceritanya. Ya, maaf contohnya ini bisa nggak ada yang lain contohnya yang cocok. Kita mau si perempuan itu cinta ke kita. Dan si perempuan itu mengatakan, cinta abang saya terima, tapi dengan syarat. Kira-kira syaratnya kita jalanin deh. Yang udah kawin udah, ini malah kan ini belum. Yang udah kawin menambah. Saya yang jadi masalah ntar. Pasti kita jalanin. Apalagi kalau syaratnya itu kita mampu. Apalagi kalau syaratnya itu kita mampu.
Nah, kalau seandainya kita cinta Allah nggak? Nggak ada satupun orang mukmin yang nggak mengatakan cinta Allah, nggak ada. Semua orang Islam, semua orang mukmin pasti cinta Allah. Yang jadi masalah, Allah cinta nggak sama kita kan itu? Jadi masalahnya kan, saya mah cinta. Ya, dia cinta nggak sama lu? Iya, gue mah demen sama dia. Orang Betawi bilang, ya dia demen nggak sama ente? Demen gue gampang banget demen. Nggak orang cakep kan demen aja, ya Pak. Lihat orang cakep udah cinta aja nih, gue cinta banget sama orang. Padahal baru ngeliat, udah cakep. Masalahnya yang kita cintain, cinta nggak sama kita? Kenal kagak. Jadi bagaimana cinta, bagaimana demen. Kami cinta kepadamu ya Allah. Masalahnya Allah cinta. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau seandainya Allah menawarkan cintanya buat kita? Nah, gimana nih? Bagaimana? Kan kita minta nih supaya Allah cinta. Nggak usah pakai minta. Allah menawarkan cintanya buat kita, buat yang mau. Mau kita ambil? Siap kita ambil cinta Allah? Siap kita ambil cinta Allah? Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 222 Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang ahli taubat. Dia berbuat dosa, dia bertaubat lagi. Dia berbuat dosa, dia taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Model-model yang kayak begini, Allah cinta. Bisa? Taubat? Kan tadi saya bilang, sebagaimana kamu tidak bosan memaksiati Allah, maka jadikan taubatmu kepada Allah seperti itu. Maksiat, taubat lagi. Minimal istighfar. Minimal. Siapa sih di antara kita yang maksiat gak sadar bohong? Bohong. Nih, kita ngomongin orang nih. Coba yang tanya hati kecil. Kita ngomongin orang. Gua tahu nih ngomongin orang dosa. Gua tahu. Bener gak? Kita bohong nih, ngomong sama orang bohong nih. Gua tahu gua ngomong bohong. Tahu dia. Tapi masalahnya nggak mau tahu. Ini bahaya nih lama-lama yang begini nih. Ini jangan dibiasain yang begitu ya. Ya ketika nih. Jadi taubatnya gini. Ketika misalkan kan kita tahu nih. Saya ngomong nih bohong. Saya tahu. Ketika itu udah berusaha mati-matian untuk berhenti ngomongnya. Jangan ditambahin, jangan terusin. Ntar nih, kelamaan ini khotamallahu ala qulubihim nanti nih takutnya. Keseringan bohong, jadi ahli bohong. Akhirnya dicap sama Allah, pembohong. Hatinya keras, kalau nggak bohong nggak enak. Ngomong, seharusnya ngomong singkat. Karena untuk tukang biasa bohong, kemana-mana ngomongnya. Wow, baru balik ke situ. Ngomong langsung aja beda. Karena udah di khotam, udah dicap stempel oleh Allah. Nah, jadi kalau misalkan caranya, ketika, saya bohong ini, udah nggak jadi cerita, nggak manfaat, anda pikir-pikir ceritanya, udah gitu aja. Bisa nggak tuh? Ngomongin orang ini gurih banget, ini tanggung, ya mau tanggung, mau nggak, udah pokoknya, jangan lu terusin. Ini gurih banget, iya gurih. Gua tahu ngomongin orang mah enak banget, nggak ada beban, los aja ngomongin orang. Tapi, ya dosa ini, dosa. Kan kalau kita ngomongin orang, itu pahala kita kemana? Hah? Diambil kan? Sobat royal sama pahala. Sedekah duit jarang, sedekah pahala berani. Coba bikin mereka otak. Sedekah duit bener itu. Perbanyak sedekah duit mah. Sedekah pahala mah, berarti royal dong sama pahala. Banyak berarti pahalanya ya. Orang yang ngomongin orang, berarti kan dia sedekah apa? Berarti banyak dong pahalanya. Nah pahalanya segitu-gitu jadi bagiin ke orang. Ini ada bagian deh, nanti. Aneh mah apa? Banyak. Ya Allah, sedekah pahala berani, ngapa sedekah duit takut? Gimana sih? Pakai dong logika. Sedekah duit, oke. 2 juta, 10 juta, nggak apa-apa. Baliknya ke kita. Nah ini ngomongin orang sedekah pahala, sobat royal. Aneh mah pahala aneh banyak dan dibagi-baginya. Kalau gini, kalau memang terpaksa kita harus menggibah, ya. Ini di kitab minhaj gini. Emang nih lisan kita kalau nggak gibah nggak enak nih. Gue pengen buat hari ini ngomongin orang siapa ya, gitu ya. Kalau Anda ingin udah kebelet mau gibahin orang, maka gibahi 2, orang tua dan guru Anda. Gibahi itu dah. Yang lain jangan. Kalau kita terpaksa pengen gibah, ya, pengen gibah. Ini mulut gatel banget, saya pengen ngomongin orang. Udah omongin dah. 2 tapi orang tua sama guru. Karena pahalanya buat guru, pahalanya buat orang tua.
Nanti dia doain kita lagi, balik lagi ke kita, paham nggak? Pakai akal dong. Ya kalau guru kita ingat itu juga. Kalau kagak, wallah. Nah, ini saya baca di Minhaj. Kalau memang gibah itu terpaksa gibah, ya gibahi orang tuamu. Saya tambahin, gibahi orang guru. Kenapa? Sebab akan berpulangnya ke kita lagi. Ya kan? Iya kalau iya tadi kalau berarti guru nyumpahin. Aduh. Ya, Mbak, jadi kalau khusus murid Abah, ini mah saya kasih bocoran. Kalau ada yang Abah denger dibagiin Abah, nah Abah jangan masukin hati. Itulah lagi praktek. Jadi Abah jangan masukin hati. Oh, ya Allah, biar dia dapat hidayah, biar pahalanya balik lagi ke dia gitu, Mbak. Ya, Mbak ya. Ini awas aja kalau. Jadi kalau kita guru ngomongin Abah kita udah aman ini. Karena guru kita banyak. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, kita kalau nih kita punya panggilan kesayangan ke orang nih. Misalkan apa? Si Prikitiw lah misalkan ya. Dia punya panggilan kesayangan Prikitiw. Ini yang kerok mulu bikin masalah mulu nih. Lama-lama dia pasti tetap manggil nama kesayangan enggak? Kita sayang sama orang, kita punya nama khusus, panggilan khusus. Kalau bener mah, tapi kalau misalkan berbuat salah tiap hari, masih manggil nama kesayangan? Nah, kita lihat Allah ya, kita lihat Allah. Allah gimana sih? Melihat hambanya yang bikin masalah mulu, dipanggilnya apa sih? Allah bilang dalam surah Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an." Taubatlah kalian semua kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, wahai hambaku yang mukmin. Masya Allah, kita tukang maksiat disifati sama Allah ayyuhal mu'min. Ini baik banget Allah ya. Bukan ayyuhal kaderun yang makhluk yang keder yang aduh tukang biang masalah, enggak gitu enggak tuh. Ayyuhal mu'min. Yang terakhir, bukan hanya itu. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai hambaku yang telah melampaui batas kepada diri mereka sendiri, yang tukang maksiat, yang tukang berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatku. Allah memulai ayat ini dengan qul ya ibadi, katakan wahai hambaku. Kita masih diaku sebagai sesayang-sayangnya kita ke anak, tapi kalau anak udah bikin malu orang tua, dia bisa jatuh omongan, kamu bukan anak saya lagi, kamu bukan keturunan saya lagi, dicoret dari ahli waris, bisa. Ini kita di mata Allah sebenarnya begitu tuh, sebenarnya itu udah dicoret jadi ahli waris. Ahli waris Rasulullah itu udah sebenarnya. Tapi qul ya ibadi, katakan wahai hambaku, la taqnatu min rahmati. Jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini renungi baik-baik ini enggak ketemu di Tuhan yang lain, boleh cari. Yang Tuhan begitu, Tuhan kita doang. Enggak ketemu, demi Allah enggak ketemu. Tuh, kalau Tuhan yang lain kan kalau digampar balik, buset. Kalau galak banget. Enggak, ini kita kan. Ya. Kita dari sekarang itu dawamkan kita membaca istighfar, astagfirullah. Hamba mohon ampun. Sampai kapan? Sampai napas kita habis, sampai malak maut menyambut nyawa kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam membawa iman, membawa Islam, dan Allah cinta kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pembahasan sedikit besok. Kan masih ada sisa itu tadi. Itu berkaitan ucapan astagfirullah. Jadi terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada ulama nggak boleh kita ngomong astagfirullah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan istighfar gitu, astagfirullahaladzim, itu nggak boleh. Itu karena kalau ya Allah saksi ini ya, saya minta ampun nih.
dia maksiat lagi, berarti bohong. Jadi ada yang mengatakan kalimat astagfirullah kurang tepat. Yang tepat gimana? Allahumma ghfirli. Nah, itu pembahasan berkaitan dengan itu besok. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Tetap kita bahas buat wawasan pengetahuan kita. Itu saja dapat saya sampaikan. Ditutup doa oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.